guru-guru semua dan bapak dan ibu guru semua, dan rata-rata kita juga sama pendidik semuanya. Saya akan mengajak untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu untuk forum video conference kali ini. Saya tolong dijawab semuanya. Kira-kira enaknya kita memulai sesuatu pembelajaran itu dari permasalahan atau pertanyaan, atau dari jawaban atau solusi atau teori? Mungkin ada yang berpendapat bapak-bapak. Kalau nggak ada berarti saya akan tunjuk satu-satu. Baik. Oke. Pak, halo Pak Kito, gimana belum, Pak? Belum record kayaknya Pak, belum ada keterangan record ini. Oh, belum ada keterangan record ya. Coba Pak, bentar buat. Baik. Oke. Start. Oh iya. Ya, sip. Udah mulai ya. Baik. Udah. Baik, saya mulai dari awal lagi karena ini syarat untuk dari Kemendikbud. Oh, tadi udah tutup ya. Baik, tadi slide saya tadi sudah memperkenalkan diri. Saya sekarang nanya ke bapak-bapak karena ini adalah kesepakatan kita untuk berdiskusi. Kalau kita alat ukurnya berbeda-beda, metodologi komunikasinya berbeda-beda, saya yakin tidak akan nyambung. Saya akan bertanya ke bapak terlebih dahulu. Satu, kalau kita diskusi saat ini, itu bagusnya kita mulai dari pertanyaan atau permasalahan dulu, ataukah dari jawaban atau solusi? Oke, dua pendekatan ini yang harus saya sarankan ke bapak-bapak. Oke. Barangkali itu menanggapi ya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, tolong sebutkan nama Pak. oh siap. Nama saya Adeng, Bapak Adeng Ahmad Sidik. Mungkin sambil memperkenalkan diri. Saya dari SMKN Satuan Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Iya Pak. Ingin menanggapi Bapak terkait tadi yang Bapak sampaikan. Kalau menurut saya, kalau untuk yang kita mulai dengan problem atau solusi atau apa namanya tadi permasalahan, itu barangkali bisa disajikan kepada siswa atau peserta didik itu ketika kita ingin menstimulasi gitu Bapak. Jadi kalau misalkan kita ingin supaya tergugah si siswa itu, kita bisa menyampaikan pertanyaan atau permasalahan. Nanti dia akan berpikir, kemudian akan berusaha mencari jawaban atau solusinya seperti itu. Baik Pak, yang saya tanya adalah saat ini kita akan berdiskusi. Saya nggak akan membahas kepada siswa ataupun materi pengajaran. Tapi saat ini kita adalah berdiskusi, apalagi ini ada ber-21 orang. Tentunya kalau komunikasi atau metode komunikasinya kita tidak sepakati, tentunya nanti diskusi tidak akan blur atau TikTok. Baik, saya tawarkan ke bapak-bapak. Baiknya metodologi diskusi kita saat ini, satu, kita berbasis pertanyaan atau permasalahan, atau langsung ke jawaban, habis itu ke permasalahan. Kira-kira enakan mana? Kalau Pak Adeng, gimana Pak Adeng? Kalau saya kayaknya enakan jawaban Pak. Jawaban dulu, jadi kita udah punya apa namanya, nanti tinggal merumuskan seperti apa sih bangunan pertanyaannya atau permasalahannya gitu. Nanti kan seperti ini gitu. Jadi kita nggak ngawang-ngawang gitu. Baik. Kalau Pak Dedi Sugara, saya akan survei 10 orang. Siap Pak. Kalau menurut saya diskusi kali ini saya lebih kepada kita membaca permasalahan dulu Pak. Karena dalam suatu permasalahan mungkin kita akan punya jawabannya berbeda-beda gitu Pak. Jadi mungkin di situ menariknya diskusi kali ini. Itu Pak dari saya, terima kasih. Pak Kito Rolis. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kito Rolis dari SMK Insan Kreatif Cibinong. Saya pendapat dengan Pak Dedi Sugara Pak. Saya lebih ke permasalahan dulu, baru kita mencari solusinya setelah ketemu masalahnya Pak. Atur nuhun.
Baik. Nah, sekarang ibu-ibu, ada yang belum dapat ibu-ibu? Ibu-ibu dua-dua? Ibu Desi? Oh, nggak dengar Bu Desi. Baik. Ya Pak. Iya Bu Desi. Dari permasalahan dahulu Pak. Dari permasalahan dahulu. Baik. Sekarang satu ibu lagi. Ibu Isti Andika Sari. Iya Pak, baik. Saya Siti Andika Sari dari SMK Budi Murni 2, Jakarta. Menurut saya lebih dahulu adalah permasalahannya, karena dari permasalahan mungkin bisa digali solusi-solusi yang terbaiknya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon maaf, saya agak cerita sebentar sedikit. Saya punya teman, namanya Pak Didi Satyadi. Beliau adalah staf ahli MUI. Dia adalah lulusan S3 dari Inggris, micronuklir. Habis itu dia balik ke Indonesia. Saya nanya ke bapak-bapak, kira-kira ilmunya ke Indonesia kepakai atau tidak, Pak? Pak Aden mungkin bisa berpendapat. Kepakai Pak, insya Allah Pak. Kepakai. Iya. Mungkin jadi Pak gambarannya. Ketika dulu kita diajari bahasa Pascal, bahasa C++, mungkin sekarang nggak kepake Pak, tapi konsep-konsepnya kepake Pak. Di dunia Python, di dunia misalkan Golang dan sebagainya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya lagi memetakan lawan diskusi saya. Baik, Pak Dedi, saya kepingin tanya Pak Dedi. Siap. Tadi kondisinya teman saya, kira-kira ilmu S3-nya kepakai nggak Pak? Micronuklir. Terpakai Pak. Terpakai. Siap. Kalau Ibu Desi? Terpakai Pak. Oke, baik. Sekarang realitanya Pak Didi Setiadi itu S3-nya adalah micronuklir. Dan dia berusaha ternyata jauh dari bidang keilmuannya. Karena di Indonesia tidak ada permasalahan micronuklir. Perusahaan micronuklir tidak ada. Sehingga dia kerjanya cenderung ke software house dan kerjasama dengan saya, bikin IT dan macam-macam. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok ilmunya tidak dipakai? Karena satu, tidak ada permasalahan. Dan satu dua, alhamdulillah ilmunya kepakai waktu kasus Ambrosi terlebih dahulu. Bapak dengar kasus Ambrosi? Dia Ya, adalah Bung. ya, akhirnya dia ditarik ke MUI, ternyata mengatakan bahwa bom Bali itu adalah micronuklir. Dia bisa menyimpulkan itu. Kenapa? Karena kabel-kabel itu menjadi debu. Baik. Jadi itu bukan bom aslinya Ambrosi. Berarti ada pemain boncengan di situ. Oke. Yang memiliki micronuklir negara di dunia ini cuma ada dua negara, yaitu Amerika dan Israel. Baik. Jadi saya simpulkan ke bapak-bapak, saya tidak mau banyak ilmu habis itu tidak menyelesaikan masalah. Logika pertanyaan saya, kalau bapak-bapak melakukan ujian, keahlian pertama kali adalah bapak-bapak harus paham pertanyaan terlebih dahulu. Habis itu jawaban akan benar saat bapak-bapak paham pertanyaan. Yang mengerikan, bapak-bapak banyak ilmu, tapi nggak usah baca permasalahan atau soalnya. Pertanyaan saya, tolong jangan dibaca soalnya. Bapak-bapak yang berilmu semuanya sampai S3, tolong dijawab. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Capruk Pak. Salah pasti. Baik, jadi saya pastikan salah. Karena ilmu tanpa pemahaman masalah itu saya yakin ilmu tidak bermanfaat dan membebani orang tersebut. Kalau bapak-bapak ke dokter pertama sekali, dokter sehebat apapun, ahli bedah, pertanyaan saya, apakah nanya terlebih dahulu atau bapak langsung dibedah dengan keahliannya? Nanya sakitnya apa Pak? Ibu Isti, saya nanya. Ya, nanya dulu Pak, masalahnya apa, sakitnya apa. Kan dia ahli bedah. Diagnosa. Kan didiagnosa dulu Pak, masa asal bedah aja. Nanti sakitnya apa, di bedahnya leher lagi.
Pertanyaan saya, ilmu itu bermanfaat saat kita memahami masalah. Jadi keahlian pertama kali adalah problem definition. Itu kalau kita problem definition secerdas apapun, saya yakin jadi orang bodoh. Saya katakan secerdas apapun kalau tidak memahami masalah, jadi orang bodoh. Baik, sekarang ini adalah pembelajaran nomor 21. Jadi Bapak-Bapak setuju? Ada yang tidak setuju kita bermulai dari permasalahan terlebih dahulu? Saya tidak akan menyampaikan materi yang berbuih-buih, apalagi berdua buku itu saya bedah macam-macam. Kayaknya Bapak-Bapak pasti muntah gitu. Oke. Atau ada permasalahan terlebih dahulu dari Bapak-Bapak yang mau disampaikan di sini, baru kita bahas. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, berarti saya memunculkan permasalahan. Baik. Slide saya terlihat di situ, Bapak-Bapak? Terlihat, Pak. Terlihat Pak, sudah jelas. Baik. Semuanya setuju? Kita mulai dari permasalahan? Setuju saya. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Baik. Saya munculnya pendidikan itu yang pertama kali tanpa sadar. Filosofi pendidikan itu adalah mengajarin anak didik kita dan diri kita supaya paham permasalahan. Saya yakin solusi sudah ada karena saya seorang muslim. Yang diajarkan ke saya adalah satu, di balik kesulitan itu minimal ada lebih dari 2 solusi. Jadi kalau yang mengerikan, saat kita punya solusi tapi tidak paham permasalahannya apa, punya baju renang yang bagus dipakai untuk pesta, mengerikan sekali. Logikanya semacam itu. Baik, saya akan bercerita ke Bapak-Bapak. Ini adalah permasalahan-permasalahan nomor 21 itu ternyata yang sudah aware, sudah mengerti permasalahan abad 21 itu pertama kali adalah Malaysia. Proyeknya Smart School. Ini adalah pembelajaran abad 21 atau 21st Century Skill. Kalau Indonesia itu cenderung kata kuncinya adalah kurikulum nasional atau kurikulum 2013. Singapura 2006 dengan Intelligent Nation Project-nya. Habis itu Finland itu Smart Education Project. Habis itu Australia itu kerjasama dengan industri yaitu IBM, Smart Education System. Korea Selatan dengan terminologi smart yaitu untuk pendidikan yang masing-masing. Habis itu 2014 Smart School dan Indonesia kurikulum 2013. Nah, pertanyaan saya, Bapak-bapak, saya yakin muncul permasalahan dengan 2013. Saya yakin ini muncul. Kenapa? Selama ini saya bedah buku di UM, bedah buku di V4TK, bedah buku di UIN, rata-rata pada guru-guru kebanyakan saya capek sama rutinitas. Saya nggak tahu untuk apa ini. Kenapa? Karena kita berbasis pada solusi terlebih dahulu tanpa membumikan permasalahan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan sebelum sini, Bapak-bapak? Halo? Saya tidak akan ceramah panjang-panjang. Oke. Barangkali ini Bapak terkait dengan yang terkenal dengan pendidikan yang baik kan Finlandia kalau nggak salah saya baca. Itu barangkali seperti apa sih Pak komparasi antara Finlandia dengan kita gitu Pak? Baik, Pak. Baik Pak, enggak? Baik, Pak. Finlandia sampai kelas 3 tidak harus bisa membaca. Kalau Bapak-bapak di Jepang itu pertama kali anak-anak itu dididik bukan membaca, tapi adalah attitude. Semenjak bangun tidur dia harus tahu permasalahan dirinya, yaitu membersihkan gigi, membereskan tempat tidur, mandi, berangkat sendiri, kalau itu antri dan macam-macam. Itu yang diajarkan pertama kali. Pertanyaan saya, Pak Adeng punya putra nggak di sini? Putra lahir. Baik, pertanyaan saya, kalau anak itu bangun tidur, kira-kira permasalahan untuk membereskan kamar tidurnya itu bapaknya, ibunya, atau anak tersebut?
Kalau saya alhamdulillah sudah dikasih job, jadi kalau habis bangun tidur langsung beresin gitu Pak. Enggak, yang saya tanya, itu permasalahan ibunya, bapaknya, atau anaknya? Di awal-awal saya Pak yang menekankan gitu, jadi masalah saya gitu, kemudian saya coba kasih tanggung jawab ke anak itu. Baik, saya mohon maaf Pak ya, ini jadi Siap. supaya TikTok terus jalannya. Baik, alhamdulillah pendidikan Bapak, Pak Adeng dengan saya sama. Saya harus menanamkan bahwa selimutmu itu masalahmu, kamu lapar itu masalahmu, gigimu kotor itu masalahmu. Baik, tapi kebanyakan yang saya curhatan ibu-ibu maupun bu guru dan itu bangun tidur, kebanyakan anak nggak ngerasa bahwa kamar kotor itu adalah masalah dia, sehingga masalah ini dibebankan ke ibunya. Anak nggak makan dibebankan ke ibunya, anak nggak ngerjakan PR dibebankan ke ibunya. Nah, pertanyaan saya, yang memiliki permasalahan kehidupan sebenarnya ibunya atau anaknya harusnya? Baik Pak Edeng, kira-kira kejawab Pak Adeng? Harusnya anaknya Pak yang punya masalah. Itu Tapi yang ribet malah orang tuanya. Baik, dan kebanyakan, jadi guru pertama menurut saya adalah bapaknya. Dan kalau bapaknya beresin tempat tidurnya, saya yakin kalau anaknya disuruh beresin tempat tidurnya nggak akan marah. Oke, setuju Pak? Coba. Oke, itu di Finland semacam itu Pak, keteladanan jatuhnya. Dan di Jepang sama. Kalau kita nyebrang jalan, pertanyaan saya, di Jepang itu saya pastikan mobil akan berhenti. Habis itu anak kecil di pinggir jalan akan ngapain Pak? Akan memberi hormat, terima kasih, respect. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah di jalan kita sudah membelajarkan respect semacam itu? Oke, baik, terima kasih. Kira-kira kejawab Pak Adeng? Iya, sudah barangkali. Cuman mungkin jadi muncul trouble baru Pak dari masyarakat. Hubungannya dengan apa namanya budaya kita gitu Pak. Kadang-kadang kalau kita misalkan seperti orang Jepang menghormati respect kepada pengendara, munculnya apa? Jadi ada kata-kata sok gitu, sok apa? Sok misalkan sok beretika atau bahkan sok suci dan sebagainya kayak gitu Pak. Itu mungkin dari satu trouble kita untuk bagaimana mendobrak apa stigma kayak gitu Pak. Baik Pak, saya sekarang agak nanya ke Bapak. Di Finland itu anak TK itu ada namanya family day. Bapaknya dibawa ke kelas, dia bercerita di kelas. Pernah lihat itu Pak Adeng? Di film-film? Punya biasanya. Enggak. Kalau di Finland itu. Jadi, Belum pernah Pak. Belum Pak ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah lihat di film, anaknya diajak ke kelas sekeluarga, anaknya itu berdiri di depan memperkenalkan bapaknya siapa, ibunya siapa, dan cita-cita saya apa. Pernah lihat situ Pak? Belum pernah Pak. Oke, ada yang pernah lihat film semacam itu bapak-bapak atau ibu-ibu di sini? Pernah Pak, film-film itu pernah. Pak kita pernah? Pernah Pak. Pernah, baik. Sekarang saya nanya ke bapak-bapak. Mereka itu akan bercerita cita-citanya di depan kelas. Saya akan jadi presiden. Kalau di sana akan disorakin, diejek nggak? Enggak. Kalau di sini, Kalau di film melihatnya malah anak-anak itu pengen seperti ayahnya juga. betul Pak. Artinya bapaknya itu harus jadi guru dan teladan utama. Iya Pak, kalau dilihat di film seperti itu, mungkin realitanya di sana seperti itu kali. Rata-rata film tuh kebalikan Pak biasanya. Baik, bapak-bapak, rata-rata film itu kebalikan. Saya mohon maaf. Nanti kita bahas, bisa diskusi lebih banyak. Mungkin baik. Tapi realita itu yang tadi terjadi adalah semacam itu. Jadi kalau bapak-bapak jadi guru hebat, nggak usah jauh-jauh terlebih dahulu. Bapak-bapak wajib jadi teladan anaknya sendiri dulu. Kalau anaknya sendiri teladan nggak menteladanin, apalagi merendahkan kita,
Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini berbasis pertanyaan ya. Pak Dedi Sugara, dengar suara saya? Mohon maaf Pak Dedi. Siap, dengar Pak. Mohon maaf ini berbasis diskusi pertanyaan ya Pak ya. Kalau anak didik kita sendiri nggak menghormati kita, atau lagi menteladanin atau membanggakan kita, kira-kira murid kita menteladanin atau membanggakan kita nggak Pak? Kalau murid kita tidak mentauladani kita, Bukan pertanyaan saya satu. gitu Kalau Pak. kandung kita sendiri Nggih. tidak mentoladanin atau menghormati kita atau membanggakan kita, kira-kira pertanyaan saya, murid kita yang di sekolah kemungkinan besar itu mentoladanin kita atau membanggakan kita tidak? Enggak Pak. Kenapa Pak Dedi? Ya mungkin kita sebagai orang tua ya kurang bisa mendidik anak sendiri mungkin ya. Tapi kita sudah semaksimal mungkin mengajarkan itu kepada siswa. Tapi memang rata-rata mendidik siswa itu lebih nurut ketimbang anak sendiri gitu pada permasalahan itu. Baik, saya paham itu. Karena nurutnya juga nggak asli Iya. hati nurani. Benar nggak Pak kita rata-rata kita? Benar Pak, menurut saya benar seperti itu. Kalau siswa nggak nurut karena ada nilainya Pak. Harapannya nilai bukan akhlak, karena pendidikan paling tinggi itu adalah etika atau akhlak atau perilaku. Betul Pak. Oke. Dan saat ini yang kita pakai adalah 21st century skill, bukan 21st century smart atau intelligent. Jadi intelijen itu cuma level otak. Jadi level otak, karena saat ini kita sudah bisa dibantu dengan smartphone, intelligent phone. Jadi manusianya harus cenderung bukan di smart atau di intelijen, tapi di skill. Jauh lebih di atas smart atau intelijen. Kebayang Pak Adeng? Sama maaf, lama diskusi saya kayaknya Pak Adeng aja dulu ya, biar semuanya TikTok ya Pak ya. Baik ya. Oke. Baik, berarti saya simpulkan pertama, kalau anak kita sendiri itu tidak mentoladanin kita, tolong bapak-bapak jangan menuntut siswa kita mentoladanin kita. Kalau istri kita cenderung tidak mentoladanin kita, tolong bapak-bapak jangan nuntut teman kita noladanin kita. Baik, saya mohon maaf, saya nggak ada maksud yang lain. Jadi pendidikan di sana itu cenderung ketoladanan. Pendidikan abad 21 itu ketoladanan. Baik, sebelum saya lanjutkan materinya, ada yang tanyakan bapak-bapak? Pak Salimin? Oke. Pak. Untuk sementara belum. Belum, Pak Adeng senyum-senyum kira-kira kayak ada sesuatu nih. Nah, ini masih banyak yang disampaikan Pak. Ayo Pak Adeng, silakan disampaikan Pak Adeng. Saya coba menjadi pendengar saja. Oke. Sementara no comment dulu Bapak. Baik, terima kasih. Baik, kenapa negara-negara maju itu saat ini cenderung adalah abad sosial, bukan abad industri? Nah, pertanyaan sekarang saya tanya ke bapak-bapak, yang harusnya dibangun terlebih dahulu itu infrastruktur atau manusianya? Manusia. Yang manusianya bahagia, infrastruktur sebagus apapun itu cuma penunjang. Yang mengerikan adalah saat ini gedungnya bagus, sekolahnya, tapi cenderung adab dan pembelajarannya agak kurang, itu agak lemah menurut saya. Baik, saya lanjut. Jadi terima kasih Pak Adeng, karena pertanyaan permasalahan itulah muncul. Jadi sebenarnya kita sudah paham kenapa negara-negara maju itu pendidikannya adalah di skill, bukan di smart atau intelijen.
Karena memang levelnya adalah amal, akhlak. Dan akhlak itu harus berbasis toladan. Dan tadi saya simpulkan, toladan yang harus menjadi toladan utama itu adalah Pak Eden. Yang harus jadi toladan itu ibunya atau bapaknya Pak Eden? Tadi kita kesimpulannya. Dari kepala keluarga Pak, dari pemimpinnya gitu, pemimpin keluarga. Pemimpinnya itu ibunya atau bapaknya Pak? Bapaknya. Bapaknya, baik. Saya perlu perjelas Pak, kadang-kala ibunya kadang-kala bisa jadi pemimpin Pak di situ Pak. Oke. Iya, kadang-kadang Pak kayak gitu. Baik. Jadi harus jadi teladan itu pemimpinnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Itu saya bercerita tentang permasalahan pembelajaran abad 21. Oke, saya share screen lagi. Ini adalah latar belakang. Nah, pertanyaan saya, kurikulum 2013 ini ibaratnya alat, semuanya ini adalah proyek, ini ibaratnya alat. Saya kalau mau berjalan, transportasi alatnya adalah mobil. Nah, pertanyaan saya, mobil sebagus apapun, kalau kita tidak memiliki permasalahan atau tujuan, kira-kira bermanfaat nggak alat ini? Tidak bermanfaat. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Edeng? Harus jelas tujuannya Pak. Nanti malah bisa masuk ke jurang. Baik, terima kasih Pak Edeng. Logika sederhana semacam ini aja. Kita nggak bisa nyetir, tapi dikasih mobil Ferrari. Mengerikan. Kita cuma punya jalan setapak, tapi dikasih mobil bis. Mengerikan. Jadi fasilitas tolong jangan dibalik. Jadi kita adalah subjek. Yang membuat bahagia adalah subjek. Jangan didewakan adalah objek. Jadi pertanyaan saya, guru itu adalah cuma objek untuk mendukung subjek mahasiswa kita atau siswa kita. Dan saya saat ini diskusi dengan bapak-bapak, saya berharap semoga PBG ini bapak-bapak sukses. Indikator suksesnya apa? Satu, yaitu menjadi toladan untuk murid-muridnya, dan lulus itu bonusnya. Gitu. Baik. Oh, tutup itu dia. Baik. Dan masih banyak yang masuk ya. Baik. Ini memang oke. Bapak, baik. Bapak, karena saya admin, jadi setelah 15 menit nanti nggak akan saya admit lagi ya, karena saat saya diskusi cenderung admit lagi itu cenderung agak situ. Oke, ini ibu atau bapak ya, saya nggak tahu, Ibu Miftahul. Oke, kalau ibu-ibu saya maklumin lah. Oke. Barangkali Pak izin bertanya Pak, boleh Pak? Boleh, mangga, silakan Pak Aden. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa perbedaan kita negara berkembang dengan maju itu di skill Pak. Kalau kita kan smart, kalau negara maju kan skill. Kemudian tadi juga Bapak menyangkutkan antara skill dengan etika atau akhlak gitu. Ini barangkali seperti apa sih Pak korelasi antara skill mereka negara maju dengan akhlak atau attitude gitu? Padahal kita secara normal kita sudah lebih berakhlak Bapak. Kita sudah punya panduan yang lebih mengarahkan kita supaya lebih berakhlak. Saya setuju Pak Edeng. Sekarang kita diskusi Pak Edeng ya. Oke, tolong open mic Pak Edeng. Oke. Pak Edeng, teori Bloom itu yang pertama adalah mengerti, habis itu paham, habis itu wisdom. Atau itu. Teori Bloom paling tinggi itu adalah skill. Nah, pertanyaan saya, Bapak Muslim bukan Pak Edeng? Muslim Pak. Baik, yang pertama kali adalah baca Quran, tahu aturan baik dan buruk. Itu paling mendasar. Iya, betul. Berarti harus sering baca Quran. Betul. Dan harus tahu baik dan buruk. Saya pastikan Pak Eden kalau nggak tahu ini dilarang, kira-kira tahu nggak kalau itu buruk? Nggak tahu. Baik. Nabrak aja Pak.
Saya melihat saat ini banyak orang Muslim membuli ulamanya. Kira-kira latar belakang kenapa Pak Edeng? Tidak bangga dengan kemuslimannya seperti itu barangkali Pak. Saya kayaknya lebih menghargai karena kebodohan tidak tahu bahwa itu salah. Bisa Pak ya Pak. Kalau tidak bangga kayaknya lebih parah menurut saya. Karena lebih terhormat disebut orang bodoh daripada orang tidak menghargai. Setuju Pak? Banget Pak, setuju. Baik. Menghina ulama itu sendiri itu sudah mengerikan. Ada mahasiswa saya tanya, kamu sudah khatam Quran belum? Belum. Ternyata dia menghina Quran, menghina ulama. Pertanyaan saya, apakah karena kebodohan atau karena kejahilannya, Pak? Sama aja Pak, bodoh dengan jahil sama. Iya, atau kedoliman dia? Iya, berarti dia dengan kebodohan tersebut dolim kepada orang lain dan juga diri sendiri Pak, seperti itu barangkali. Dan pertanyaan saya, dan yang mengerikan, orang sudah bodoh, nggak mau belajar. Nah pertanyaan saya, nggak mau membaca Quran, nggak mau membaca hadis. Nah pertanyaan saya, kira-kira kita sampai level smart nggak Pak? Smart pun enggak Pak kita. di dalam keislaman smart pun enggak. Bapak sudah nyimpulkan ya, bukan jawaban saya ya, gitu ya. Ngaku Pak udah itu Pak. Baik Pak ya, setuju Pak ya. Setuju. Dan kita bapak-bapak, minat baca kita, daya baca kita, itu paling rendah. Pertanyaan saya, apakah kita bisa disebutkan smart? Tidak. Oke, setuju. Nah pertanyaan saya mohon maaf, kalau gurunya sendiri jarang baca, kira-kira siswanya sering baca nggak? Saya mohon maaf ya, nggak nyindir loh ya, karena saya kayaknya jarang baca gitu ya. Pak Edeng, boleh nggak sih nanya secara pribadi? Mangga Bapak. Dalam sebulan berapa buku yang dibaca? Sekarang sepertinya lagi malas baca buku Pak. Oke, berarti saya mohon maaf ya, saya nggak tahu maksudnya. Baik Pak, cukup menurut saya Pak ya. Baik. Iya, terkonfirmasi Pak. Kita adalah abad informasi. Informasinya sangat cepat nggak Pak? Sangat cepat. Kalau kita jarang baca, kira-kira mengerikan nggak Pak? Sangat Pak, sangat mengerikan. Baik. Dan saat ini kondisinya satu, jarang baca. Terus kedua, nggak pernah nulis, tapi kalau ngeritiki buku, kira-kira orang Indonesia bagus nggak kalau mengkritik buku? Itu jentar baik. Oke. Jadi pertanyaan saya, level setelah membaca itu wajibnya adalah menulis. Nah kalau kita nggak pernah menulis, wujud ilmu itu adalah tulisan. Jadi saya mohon maaf, di pertemuan pertama ini saya harus ngasih teladan. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, otak saya tidak terlihat. Yang saya lihatkan apa? Adalah buku. Jadi buku saya ada berapa Pak untuk 21st Century Skill? Ada 2. Dan itu buku lebih terlihat daripada isi kepala saya. Kebayang Bapak? Iya Pak, kebayang. Dan jurnal saya itu level Q1, insya Allah ada, Q2 itu ada, dan level peneliti paling tinggi di dunia itu adalah Q1 dan Q2. Saya mohon maaf gak ada maksud yang lain, karena kalau akhlak, hati nggak kelihatan Pak, otak nggak kelihatan. Yang harus dilihatkan apa Pak? Karya Pak. Buku, karya. Dan Imam Syafi'i itu memperlihatkan adalah buku. Nah sekarang pertanyaan saya Pak Edeng, banyak nggak ulama yang nggak punya buku tapi mendebat buku ulama lain dengan keras banget? Banyak Pak, ada yang seperti itu. Oke, ya sudah. Bapak bisa nyimpulkan kira-kira? Ya sedikit terbayang Pak, tersimpul. Oke, saya mohon maaf Pak Edeng ya, nggak ada maksud individu ya. Baik. Pak, Siapa, itu Pak? kayaknya ketawanya lepas sekali di sini. Puas Pak itu Pak. Kita juga Pak. Yang dibahas itu realita saya Pak. Jadi Gimana Pak? Realitanya gitu. Jadi nggak hanya Pak, Sesuai saya juga. realita Pak, makanya Semuanya, benar.
Gitu. Oke, Pak Ridwan gimana Pak Ridwan? Ya, jadi apa yang dipertanyakan Pak Ade ya sama juga Pak. Jadi seolah-olah, aduh selama ini saya ngajar dari 2010, oh ya emang bukan nyalahin guru, justru malah nyalahin ke sendiri gitu Pak. Saya yang sendiri emang betul-betul. Terima kasih Pak udah terbuka juga di sini. Saya mohon maaf nggak ada maksud personality Pak Edeng ya dan macam-macam. Paling gampang kan ini guru-guru SMK dan macam-macam. Kalau kita mengajarkan renang, gurunya nggak bisa renang, cuma merintah aja. Kira-kira apa yang terjadi Pak Ridwan? Ya mana bisa mungkin Pak. Soalnya nggak ada contoh gitu. Kira-kira dihormatin nggak sama siswanya? Nggak sama sekali karena nggak ada contoh juga Pak. Kitanya juga nggak bisa. Saya yakin siswanya malah menjelekkan dia. Saya yakin itu. Oke, ada guru multimedia nggak di sini? Saya mohon maaf. Ada guru TKJ? Saya Pak. Baik TKJ ya Pak ya. Aduh Pak. Pak Riza, senyumnya menipu puas banget Pak Riza. Iya, Pak. Mencurigakan. Pak Riza Ya, kira-kira mengampu apa Pak Riza? Produktif Pak. Produktif itu apa Pak? Saya berarti mapel-mapel kompetensi kejuruan Oh, TKJ. gitu. TKJ ya baik. Dan pertanyaan saya agak bingung sekarang Pak. Di XL di Telkomsel itu pada di XL itu pada layoff kebanyakan. Sekarang dulu GM, habis itu sales area, habis itu sales. Sekarang antara sales sama GM itu langsung GM saja. Yang tengah-tengah itu di layoff, di PHK. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Pak Ridwan, ini permasalahan sekarang Pak Ridwan, TKJ. Ya kemungkinan supaya lebih simpel gitu Pak, jadi tidak melibatkan banyak SDM yang lebih simpel gitu. Saya juga yang merasakan mungkin dulu pernah dulu Telkom Speedy gitu, pernah jadi teknisinya, dan di 2 tahun 3 tahun ke belakang itu banyak pemutihan gitu. Dan PT juga kan, kalau dulu pemasangan Speedy itu melibatkan PT gitu yang memasang gitu. Nah, sekarang di off kan, kemudian diputihkan, malah Telkom sendiri itu mengadakan tes gitu. Baik. Jadi menyimpalkan sebuah ini gitu, tidak banyak SDM. Setuju Pak Ridwan, kita sekarang berbasis permasalahan ya. Dulu teman saya itu pada bisnis tower, masang tower. Sekarang tower sudah nggak ada pasangan sama sekali, pasang baru. Dan nah pertanyaan saya, tolong mohon maaf, ini pertanyaan saling mendasar. Sekarang instalasi jaringan dan macam-macam itu cenderung bisnisnya sedikit banget. Dan sekarang adalah memanfaatkan jaringan atau teknologi konten sekarang arahnya yang lagi laris di itu. Terus kalau saya sebagai orang tua wali siswa gini menanya, kamu ngapain sekolah ke TKJ? Kira-kira jawaban Bapak apa? Ya kalau misalkan ke TKJ itu lebih cenderungnya mereka diarahkan ke konten yang lain gitu Pak. Jadi kalau di sini bisnisnya ya seperti RT RW net gitu. Terus warnet sendiri sekarang udah mundur gitu. Mundurnya sekarang diganti oleh handphone juga udah bisa ini gitu Pak. Jadi lebih cenderungnya mungkin di sini ke produk kreatif gitu. Makanya ada ada pembelajaran produk kreatif gimana mereka bisa berwirausaha. Salah satunya mungkin IoT, kita sudah mulai ke arah sana. Sementara memang untuk pendidikan 4.0 kan udah mengarah ke IoT gitu, ke 4.1 itu ke sosial gitu. Jadi di TKJ juga ini sudah agak sempit gitu lingkupnya. Kebanyakan yang PKL juga itu mengarah ke toko komputer, kemudian ke ISP juga sangat terbatas karena ISP saingannya itu dengan S1, D3 gitu, seperti itu Pak.
Tanpa sadar kita adalah ilmu cenderung menyesuaikan permasalahan. Benar nggak Pak Andriana? Ya, sangat benar Pak. Jadi kalau kita ilmunya tetap di situ, kita nggak melek di permasalahan, saya pastikan TKJ kita akan hancur. Gitu. Baik, kira-kira sebelum saya lanjutkan ke permasalahan berikutnya, Pak Edeng, sebelum permasalahan berikutnya gimana Pak Edeng? Oke. Pak Kito aja. Sekarang saya gantian Pak Kito aja ya Pak Edeng ya. Baik, makasih Pak Edeng. Pak Ading seru Pak saya. Mendengarkan. Baik Pak Kito dan macam-macam. Saya kayaknya perlu diskusi karena kalau Vicon itu searah kayaknya mungkin siaran radio saja. Baik. Ini pertama kali pembelajaran itu aktornya adalah siswa. Jadi tolong jangan dibalik. Bapak-bapak, kenapa aktornya itu siswa? Karena sehebat apapun guru, kalau siswanya tidak hebat, berarti guru itu cenderung gagal. Yang kedua, yang akan kita bahas pembelajaran 21 adalah tujuan pembelajaran 21 dan itu baik. Sekarang saya sebelum membahas ini sebenarnya inti dari buku pembelajaran 21, yaitu aktor utama belajar adalah siswa dan guru itu hanya sebagai support atau itu. Baik. Ini perbedaannya. Kayaknya Pak Edeng, Pak Kito Rolis itu cenderung sejaman dengan saya, ada di sini. Kalau kakak saya atau ibu saya itu cenderung di sini. Masih kalian ketik. Anak kita ada di sini. Nah, pertanyaan saya muncul permasalahan berikutnya karena kita akan diskusi berbasis permasalahan, yaitu gurunya itu generasi X, main video game, Nintendo dan macam-macam. Siswanya itu bergenerasi digital native, main iPad dan macam-macam. Kira-kira ini kalau frekuensi ibaratnya Nintendo dengan iPad kira-kira bisa nyambung nggak Pak? Agak susah karena frekuensinya beda. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa saat ini, bukan bahasa generasi X. Kata kuncinya di situ. Baik, ini anak kita saat ini digital native. Maaf Pak, slide-nya kayaknya belum berubah Pak digital. Oh, belum berubah Pak. Baik. Terlihat di sini Pak? Belum? Tolong langsung kalau ada pertanyaan langsung ditanggepin nih Pak ya. Karena oke, baik. Di sini terlihat Bapak-bapak? Sudah. Terlihat di sini? Terlihat muncul Pak. Terlihat Pak, sudah terlihat berubah. Ini generasi X. Ini di buku saya menyimpulkan dari buku saya. Generasi baby boomers. Dulu kayaknya kakak saya yang pertama, saya dari 10 bersaudara. Kakak saya yang pertama itu kayaknya waktu kuliah pakai mesin ketik. Itu generasi baby boomers. Dan ini generasi saya, pakai Nintendo dan macam-macam. Dan ini generasi anak-anak kita saat ini. Nah, pertanyaan saya, gurunya itu generasi X, terlihat di sini Pak? Ya. Terlihat Pak, terlihat. Siswanya generasi native. Kira-kira pertanyaan saya, bahasa yang dipakai itu cenderung sinkron atau tidak Pak? Cenderung tidak. Kira-kira kita harusnya pakai bahasa apa? Harusnya adalah bahasa terkini, nggak boleh bahasa yang lalu. Otomatis kewajiban kita adalah terus belajar, bukan harus pinter, tapi harus terus belajar. Baik. Dan pengaruh media itu sangat penting. Anak-anak kita, kalau dulu kita cenderung ngetik, kalau anak-anak kita cenderung pakai Google, bahkan lebih cerdas Google daripada buku. Saya nggak berani kayaknya nyebut untuk ke guru. Terus guru ngapain kalau anak-anak kita cenderung bertanyanya ke Google? Berarti tanpa sadar gurunya hilang.
Guru tidak bisa dihilangkan saat guru itu menjadi contoh atau teladan. Dan guru itu tidak akan bisa hilang saat dia mengakui kesalahan dan tahu bahwa dia salah, habis itu memperbaiki diri. Karena memang akhlak utama itu cuma satu. Saat benar itu terima kasih atau istighfar, saat salah itu minta maaf dan memperbaiki diri. Itu berlaku untuk semuanya karena kita manusia, bukan Superman. Jadi kata kunci pembelajaran akhlak yang pertama kali adalah saat kita hebat itu istighfar atau masya Allah. Yang kedua, saat kita salah kita minta maaf, dan saat kita minta maaf itu tandanya hebat. Baik, sekarang saya ngajak diskusi ke bapak-bapak. Ternyata akhlak yang ada dua, saya bisa menyimpulkan akhlak pendidikan abad 21 yang diajarkan pertama kali di negara-negara maju itu adalah masya Allah. Kalau saya sebagai orang Muslim, saya hebat itu akan saya sebut masya Allah atau alhamdulillah. Dan saat saya salah atau saat saya teledor, saya akan bilang maaf dan astagfirullah. Dua kata kunci ini adalah akhlak mendasar. Kenapa Bapak? Kira-kira ada yang bisa menambahkan? Kayaknya ibu-ibu deh. Ibu Miftahul Setiani. Oke, nggak ada ya. Baik. Ibu Isti. Ya, karena asal katanya juga mengekspresikan bentuknya seperti tadi. Jadi masya Allah itu adalah ungkapan bahwa kita takjub kepada ciptaan Allah. Kemudian kalau astagfirullah berarti segala daya upaya ya. Seperti itu, Pak. Baik. Kenapa kita tetap itu? Ya, ada yang menambahkan? Kalau menurut saya Pak, kalau maaf itu kita bentuk mengakui kesalahan kepada manusia. Kalau tampil itu kepada sang pencipta, itu kan pemahaman saya itu sebagai bahwa kita manusia yang lemah itu. Dan akhlak yang paling buruk itu, akhlak yang bagus itu adalah satu, saat bersalah itu istighfar dan minta maaf. Pertanyaan saya yakin bapak-bapak semuanya pernah bersalah. Dan yang nggak pernah bersalah menurut saya cuma Rasulullah saja. Baik. Jadi kalau ada teman saya, kalau ada yang akan jadi teman saya dan nggak pernah minta maaf, saya kayaknya cenderung jadi rekan kerja saja, nggak akan pernah saya jadi teman saya. Terus kedua, dia selalu terima kasih atau masya Allah, karena kita hebat apapun itu bukan hasil usaha kita. Kalau memang itu hasil usaha kita, tentunya presiden itu pasti orang profesor. Tolong jangan sangkut pautkan politik. Saya mohon maaf ya Pak ya. Saya pastikan presiden itu pasti kompetisi, pasti orang yang hebat dan cerdas, apalagi profesor. Saya pastikan itu. Kalau memang itu hasil usaha kita. Saya jadi dosen, itu cuman ikhtiar saya daftar. Masalah diterima atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu rukun iman ke-6 saya, yaitu qada dan qadar. Banyak sekali profesor nyangka anaknya akan cerdas. Apakah setiap profesor anaknya cerdas? Tidak. Tidak. Baik. Jadi kata kuncinya itu. Nah, akhlak yang paling jelek itu cuma satu, ada dua, yaitu sombong saat dia hebat, padahal itu bukan hasil usahanya. Yang kedua, kalau salah tidak pernah minta maaf, itu warisan iblis. Kalau warisan Nabi saya, Nabi Adam, dia bersalah, iblis bersalah. Nabi Adam istighfar, iblis apakah istighfar? Mengembangkan diri. Nambah congkak dia Pak. Bagi bapak-bapak, tolong pilih pemimpin atau teman kalau dia bersalah, dia minta maaf. Jangan pilih pemimpin kalau dia bersalah, malah nutup-nutupin, apalagi membuat masalah baru. Tolong jangan sangkut pautkan dengan politik. Baik. Siap Pak, siap. Oke, tapi bapak-bapak sudah paham lah maksud saya. Oke.
itu akhlak kedua. Jadi saat ini smart atau intelijen itu sudah bisa digantikan oleh Google. Jadi guru-guru kebanyakan, saya bersyukur punya ibu yang hatinya besar, bukan otaknya besar. Jadi yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin itu adalah akhlak kita, hati penyayang kita, bukan hati pembenci kita. Jadi skill itu adanya di hati, bukan di otak. Oke, ada yang perlu nambahkan Bapak-Bapak? Pak Aden, biasanya ada tambahan? Kayaknya ada berpikir berputar-putar sini. Oke. Paling luar biasa ya paling. Sama jadi keinget ini Pak, apa yang Bapak bahas itu, yang tadi bahwa di Islam itu kita dituntut untuk jadi anak yang soleh Pak, bukan jadi anak yang pintar. Benar-benar emang ke akhlakul karimah soalnya. Ya, bukan anak yang cerdas. Jadi pendidikan abad 21 itu rapot itu nggak ada yang namanya nggak lulus, Pak. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena kita tidak mengejar kognitif. Kita mengejar apa, Pak? Proses. Logika sederhana semacam gini. Inputannya bagus, prosesnya bagus, apakah hasilnya bagus? Pak Gito? Bagus Pak, karena benar? Sesuai. Boleh. Sekarang saya uji. MU itu pemainnya bagus, pelatihnya bagus, lawan tim jelek, apakah harus menang? Harus, karena secara pertandingan Pak. Karena bagus dan bagus lawan jelek Pak. Tidak. Ternyata kenyataannya MU itu sering terjegal sama tim-tim yang jelek, Pak. Tanya begitu Pak. Tapi secara strateginya harusnya dia menang. Ya, secara logika kita menang. Tapi kenyataannya apakah dia bisa menang? Tidak. Pertanyaan saya, produksi Honda, mobil Honda, bahannya bagus, prosesnya bagus, apakah 100% mobil itu jadi? Tidak. Begitu juga komputer kita. Komputer kita itu inputnya bagus, prosesnya bagus, saya yakin belum tentu bagus. Paling gampang prosesor kita itu tidak akan dipakai 100% tenaganya. Prosesor kita dipakai berapa persen, Pak? Di prosesor laptop kita? Pak Gito? Biasanya disisakan 25%-an Pak. Boleh nggak kita pakai 90% terus? Oh, cepat ngehang Pak. Itu komputer, Pak. Ya. Jadi secara matematika, input bagus, proses bagus, hasil itu nggak akan 100% bagus. Itu namanya takdir. Jadi penentu kesuksesan itu bukan kita. Jadi pendidikan abad 21 itu filosofinya adalah berproses mengajar bagus, belajar bagus. Masalah anak ini bisa atau tidak, itu bukan urusan kita. Baik, kira-kira ada yang perlu diskusikan Bapak-Bapak? Bapak Salimin? Pak, sebentar Pak, izin menambahkan. Iya, silakan Pak. Ini terkait problem kita di era digital ya Pak ya. Ini saya mengalami, bahkan sering melihat kasus yang seperti ini, bahwasanya anak SD pun dan SMP itu tujuannya satu, pengen punya HP, kayak gitu Pak. Jadi bukan pelajaran attitude atau pelajaran umum yang lain, tapi target mereka jika sudah mencapai usia tertentu, catatannya di bawah usia dewasa ya Pak, baik SD atau SMP, itu yang dipikirkan satu, pengen punya HP seperti itu. Itu termasuk permasalahan yang harus diselesaikan apakah memang itu sebuah kebutuhan, apakah sebuah keharusan seperti itu Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan saya, menurut saya pertanyaan yang paling mendasar. Terima kasih Pak Dedi Sugara. Siap. Tolong sekarang kita, bapak-bapak yang lain tolong tanggapin pertanyaan saya. Kira-kira anak-anak mahasiswa yang memiliki handphone iPhone terbaru, kira-kira iPhone terbaru ini tujuannya untuk fungsionalitas atau untuk gaya? Kita harus Gaya Pak, kebanyakan. Kebanyakan gaya Pak.
Ada Pak. Baik. Itu jawabannya ternyata Pak. Baik. Dan saya pernah kerja di AT&T, itu Telkomnya Amerika. Waktu tahun 2001 itu bos saya David McKinnon dari Inggris, handphonenya jelek banget. Tapi anak buahnya punya bagus-bagus. Kenapa Pak kira-kira? Karena mungkin casingnya orang Indonesia lebih tinggi, Pak. Pak Salimin, kenapa kira-kira Pak Salimin? Karena untuk kebanyakan masyarakat Indonesia itu ya tidak paham atau belum paham tentang apa alat itu peruntukannya untuk apa. Yang penting dia beli produk yang lebih tinggi, beranggapan bahwa dia bisa meningkatkan prestasi dia gitu, bukan karena faktor kebutuhan gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan ternyata kita lebih berfokus pada fasilitas daripada keahlian diri. Iya, betul. Atau saya paling gampang kayak gini, rata-rata pengusaha itu mobilnya bagus-bagus atau biasa-biasa saja Pak? Ada yang tahu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Tergantung pengusahanya Pak. Bapak-Bapak tahu Borma yang di Bandung? Ya. Itu mobilnya kira-kira pemilik Borma itu mobilnya selalu baru atau tidak Pak? Atau paling gampang saya balik aja, kira-kira mobil di jalan yang baru-baru itu yang nyetir tegang atau tidak? Paling gampang gitu aja. Gang pasti Pak, seperti Was. Kenapa Pak? Yang mobil baru kira-kira kenapa? Bapak-bapak bisa melihat nggak di balik itu ada apa? Ya mungkin ini apa namanya, karena pegang barang baru biasanya kan belum penyesuaian dengan produk baru. Seperti kita kalau ganti HP pasti akan agak gagap gitu dengan produk terbaru tersebut. Beda dengan yang sudah lama kita pegang, pasti kita akan lebih mahir mungkin seperti itu. Baik, saya nggak ada maksud yang lain ya Pak ya. Tandanya karena gaya hidup sih Pak. Kebanyakan pertanyaan saya ngelihat di jalan, saya suka pakai motor Pak. Rata-rata mobil baru itu yang bajunya pegawai itu nyetirnya pada tegang-tegang. Kira-kira kenapa ya? Pak Riza, kenapa ya kira-kira? Takut KPK. Pak. Takut keserempet. Belum lunas aja Pak. Pak Edin, kenapa Pak Edin? Belum lunas hanya masih lama ya. Nah pertanyaan saya, kebanyakan harusnya memiliki mobil baru itu nikmat, harusnya senyum, harusnya melihat itu senyum sana senyum sini, matanya tenang. Ini punya mobil baru malah tambah apa Pak? Ada beban gitu Pak ya. Beban Pak, karena bulan depan harus mikir Pak. Kayaknya jawabannya di situ deh. Kebanyakan kita lebih menyiksa kebahagiaan kita. Kayaknya jawabannya di situ Pak. Iya betul. Ada lagi pertanyaan Pak? Dan itu tanpa sadar anak SD pun itu auranya sudah kebawa oleh iya Pak Edeng, mangga silakan. Saya teringat dengan satu meme atau apa ya. Jadi ketika Mark Zuckerberg itu yang orang kaya itu, tapi top 10 mungkin ya, kurang lebih atau mungkin 5 atau berapa. Beliau dengan kekayaannya ketika go public hanya menggunakan kaos biasa, kemudian koloran kayak gitu. Kemudian istrinya pun tidak sebening yang kita sering lihat di televisi gitu. Padahal mereka secara finansial pasti kan sudah sangat kaya gitulah. Tapi kita yang hanya member mereka gitu, yang mungkin juga secara finansial yang masih low end lah gitu. Tapi
bisa lebih lebih energi dan bergaya dibanding mereka. Itu mungkin sisi-sisi ketika mereka sudah mencapai kesuksesan justru jadi lebih adem, lebih nunduk kayak padi gitu lah mungkin. Nah, kita yang sisi-sisi butuh haus dengan materi malah lebih ingin pamer kayak gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya juga mungkin kalau nggak Steve Jobs ya Bill Gates gitu. Kalau nggak salah, saya ada satu statement dari beliau bahwa ketika anak itu belum nyampe sekian tahun, kalau nggak salah 15 tahun atau beberapa tahun, maka anak belum diberi handphone kayak gitu. Kan muncul pertanyaan, wong anak produsennya aja tidak menyarankan anaknya untuk memakai handphone ketika di bawah umur atau belum dewasa. Nah, kita malahan berlomba-lomba atau bahkan ingin segera memfasilitasi anak dengan produk mereka. Itu pertanyaan besar seperti itu, Pak. Demikian, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edeng. Itu contoh ya. Tapi kayaknya dari Max Wambek kayaknya saya nggak begitu setuju. Biarpun kaya, tapi kalau pakai baju renang untuk pidato kayaknya nggak menghargai orang lain menurut saya gitu. Baik, kayak gitu. Ya sepantasnya saja menurut saya. Gitu. Baik. Baik Bapak-bapak, saya agak bercerita sedikit. Saya ke waktu SD anak saya jemput anak saya yang perempuan. Saya di jalan yang benar, jalan lagi kosong, tiba-tiba ada Fortuner ngambil jalan saya, mau nabrak saya. Kira-kira kenapa Fortuner itu gayanya semacam itu? Saya bisa ngambil kesimpulan ternyata dia lebih bangga sama Fortunernya daripada akhlaknya. Habis itu saya bilang ke anak saya, kenapa ya orang itu sombong? Habis itu Fortuner itu hampir saya kejar. Tujuan saya ngejar cuma satu, Pak. Saya berhentikan. Habis itu saya bilang, Pak, Fortunernya berapa? Saya mau beli. Habis itu saya buang Fortunernya. Di rumah tuh, depan kantor. Karena saya kepingin mendidik anak cuma satu. Ternyata orang-orang kita kebanyakan lebih suka bangga pada alatnya daripada bangga pada akhlaknya. Mengerikan banget, dan menurut saya di sini cenderung saya melihat mahasiswa kita banyakkan beli iPhone, tapi saat internet mencari wifi gratis. Hal-hal semacam itu. Kayaknya jawabannya itu mungkin kayaknya saya bahas ke materi berikutnya Bapak-bapak ya. Jadi pertanyaan Pak Dadi tadi, kenapa anak-anak SD itu cenderung mengidolakan handphone tanpa sadar? Itu kesalahan bukan di anak SD, berarti di toladan dia. Kalau bapaknya suka ganti-ganti handphone, kemungkinan besar anaknya juga ganti-ganti handphone. Kayaknya gitu. Baik, saya lanjut. Baik, Bapak-bapak terlihat di sini? Terlihat Bapak-bapak? Terlihat Pak. Terlihat. Muncul. Bapak-bapak harus perlihatkan di sini perbedaan anak kita dengan kita cuma satu. Banyakan kita itu teks konten, anak kita sudah visual konten. Yang mengerikan, saat jam kelas, anak-anak suruh nyatet di papan tulis. Pasti stres mereka, Pak. Karena mereka itu sudah mainannya visual content. Kita cenderung pasif, mereka sudah hands on. Kita cenderung formal, mereka cenderung personal. Aku tahu apa yang ku mau. Kita cenderung teknik publik, anak-anak kita cenderung teknik sofi. Nah, ini yang harus kita katakan ke Bapak-bapak. Ternyata inti pembelajaran abad 21 itu ada di sini, Pak. Interaktif, kolaboratif, non-linear. Beda banget dengan karakter pendidikan kita zaman dulu. Kita independen, mandiri banget. Kalau anak-anak kita cenderung interaktif lawannya. Yang kedua,
Dulu kita antar individu kompetitif. Mereka sekarang, saya nggak perlu ahli A, pokoknya saya bisa kerjasama, hebat. Dan yang ketiga adalah sekuensial. Sekarang saya akan membahas kolaboratif. Ternyata kolaboratif itu saya loncat ke pembelajaran berikutnya. Sekarang supaya enak diskusinya, supaya bapak-bapak melek dan berpikir dan menyumbangkan pool of fikirnya satu. Ini pembelajaran abad 21. Yang saya contreng ini di sini satu, bapak-bapak. Ini adalah inti abad pembelajaran 21, kolaboratif dan problem solving. Tadi problem solving itu sudah saya bahas. Sekarang yang saya bahas adalah yang 915 KMD. Oke, kolaboratif. Baik, Pak Eden, inti pembelajaran abad 21 apa, Pak Eden? Kolaboratif, Bapak. Siswa dan guru berarti. Baik, yang pertama adalah problem solving. Tadi sudah kita sepakati di awal. Kita berbasis masalah, baru solusi. Ya, Yang kedua adalah kolaboratif. Baik, sekarang saya bahas kolaboratif. Saya ngajak diskusi bapak-bapak di sini. Baik, baik bapak-bapak, tolong saya nanya ke bapak-bapak. Negara kita penduduknya 200 juta lebih. Penduduk Inggris itu cuma sedikit. Dan kebanyakan secara laku individu, Indonesia itu bagus-bagus. Saya memiliki teman yang kuliah di luar negeri rata-rata cum laude. Di Utah University, semacam Pak Habibie dan macam-macam itu cum laude, hebat-hebat. Selaku individu bagus-bagus. Kayaknya saya akan membuktikan secara empiris saja bahwa Indonesia selaku individu bagus-bagus. Saya kasih contoh olahraga kita yang mendunia selaku individu, kira-kira bisa ngasih contoh? Bulu tangkis, badminton, catur, terus apa lagi? Renang, angkat besi, lari, silat, panahan, panjat tebing. Nah, sifatnya yang kolaboratif, kira-kira olahraga kita yang menang apa, Pak? Hanya satu mungkin Pak, jadi badminton yang ganda itu. Menurut saya masih single. Siapa bola kita menang, Pak? Bola pernah Pak. Tiger. Tahun 19 ya. Pak Dwi Pingulan, apakah sepak bola kita juara dunia? Belum pernah Pak. Minggu kemarin aja kalah Pak. Timnas kita. Lawan apa Pak? Lawan Oman sama Afghanistan. Lalu seri sama Thailand Pak. Baik, seri lawan Thailand pun senang ya Pak ya? Ya. Baik Bapak-Bapak, tapi Inggris penduduknya sedikit kok bisa menang ya? Kira-kira permasalahannya apa ya? Ya, izin menang apa Pak? Ya Pak Dedi. Ya, kebetulan saya sering mengamati sepak bola. Ya, kenapa Inggris itu dengan sedikit penduduk itu sepak bolanya hebat ataupun melebihi kita yang penduduknya banyak? Jadi kalau kita amati Indonesia Bapak Ibu sekalian, itu baru menerapkan yang namanya disiplin dalam olahraga. Sebagai contoh, kalau kita dengarkan kita baca informasi dari berita online yang sekarang, pelatih kita itu sangat disiplin. Dia nggak ragu untuk mengeluarkan pemain yang indisipliner seperti itu. Nah, mungkin itu alasan kita itu mungkin lawan Oman dan Afghanistan kalah ya, tapi merupakan sebuah titik awal pembentukan disiplin dari Indonesia kita Pak. Nah, baru kita turun dengan tim yang muda Bapak Ibu, U19 dan U22, mereka digabung. Nah, misalnya kita itu baru mengajarkan kedisiplinan kepada tim sepak bola kita, terutama pelatihnya, karena dia nggak ragu segan mengeluarkan pemain atau memulangkan pemain yang indisipliner. Contohnya yang Nur Hidayat yang
tidak bisa menjaga pola makan, langsung dipulangkan seperti itu. Nah, mungkin itu adalah titik awal tim kita itu sudah bisa berbenah. Mungkin itu alasannya kenapa tim Inggris itu kecil tapi hebat, sedangkan banyak nggak bisa apa-apa seperti itu, Pak. Terima kasih. Berarti saya bisa nyimpulkan berarti faktor kepemimpinannya hebat ya, Pak. Memang saya akui kalau kepemimpinan dari pelatihnya harus seperti itu, Pak. Hebat. Baik. Sekarang saya terima kasih Pak Dedi. Ternyata Pak Dedi bisa menyimpulkan ternyata faktor kepemimpinan ya. Baik. Rata-rata yang diganti dari yang menentukan tim hebat atau enggak itu faktor yang lebih dominan pemimpin. Contoh MU yang sering diganti itu adalah pelatihnya. Baik. Kalau pelatihnya saya kira-kira MU apa yang terjadi Pak Dedi? Nggak tahu. Jawab sendiri. Kira-kira hancur nggak Pak Dedi? Hancur ya? Ya monggo Bapak bisa menentukan sendiri hancur enggaknya. Oke, siap. Baik, jadi rata-rata Pak Dedi bisa ngambil hancur lebur, Pak. Tim-tim hebat itu kebanyakan faktor kepemimpinan. Tolong jangan sangkut pautkan dengan politik lagi, Pak ya. Jadi kalau pemimpinnya hancur, kalau pemimpinnya pelatihnya hancur, biarpun pemainnya hebat, kayaknya tim itu susah. Sekarang saya nanyakan ke Bapak-bapak, tim Indonesia itu pernah juara dunia. Ada yang percaya Bapak-bapak? Saya nggak pernah. Ya, waktu zaman penjajahan masih ya. Enggak Pak. Waktu zaman merdeka tidak Pak Salimin. Tahun 66 ya? Enggak. Ada yang tahu Bapak-bapak kita juara dunia? Pak Adem? Tahu Pak. Oke, tahun 2009 tim sepak bola kita juara dunia dengan cup usia 9 tahun. Tapi pertanyaan saya, Bapak-bapak tanpa sadar di sini setuju orang Indonesia itu hebat-hebat selaku individu. Pertanyaan saya, setelah jadi tim senior kenapa? Karena faktor manajemen lagi, kepemimpinan lagi, kolaboratif lagi. Jadi pertanyaan saya, zaman sekarang itu tidak ada namanya Superman, yang ada adalah kerjasama. Kenapa Inggris bagus? Karena kerjasamanya bagus. Kenapa Singapura cuma sedikit hebat? Karena manajemennya bagus. Tolong jangan sangkut pautkan politik lagi Pak ya. Saya PNS, saya pernah dipanggil gitu. Padahal ini tataran ilmiah gitu ya. Gitu. Jadi saya simpulkan, guru itu Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Siap. Bener Pak, jangan ngantuk. Wah, bagi-bagi nih. Lanjut Kang Dedi. Pak Dedi. Apakah guru itu persis kayak pelatih Pak? Apakah guru itu persis kayak pelatih? Gimana Pak? Apakah guru itu persis kayak pelatih? Harusnya persis Pak. Ya, saya pastikan itu. Jadi seorang guru harus memiliki keahlian kolaboratif, memadukan antara siswa yang ahli di nggak ahli di matematika tapi ahli di bahasa, nggak ahli di bahasa tapi ahli di kimia. Jadi satu tim. Kayaknya saya cuma menunjukkan ke bapak-bapak, kita bangsa Indonesia selaku individu itu orang hebat-hebat, tapi kita lemah di kolaboratif. Dan pembelajaran abad 21 di Finland itu kebanyakan kerjasama timnya bagus semenjak kecil. Antri bagus, menghormati orang lain. Di supermarket kalau belanja juga nggak saling serobot dan macam-macam. Saya sering kali di pasar itu kalau sudah antri tiba-tiba kalau lawan yang sudah pakai kerudung atau pakai daster saya kalah biasanya, biarpun saya antri dulu. Kebayang Pak maksudnya? Oke. Saya mohon maaf ibu-ibu, saya sering diserobot sama ibu-ibu. Kenapa itu Pak? Belanja di pasar, beli
beli bubur ayam sudah antri, ibu-ibu langsung deket ngomong ke tukangnya, pasti dilayanin duluan. Di Indomaret juga gitu. Oke. Cari aman ya Pak ya. Cari aman. Saya pasti kalau sama ibu-ibu debat pasti kalah saya Pak. Kita. Oke. Saya mohon maaf Bu ya ibu-ibu, saya dilahirkan oleh ibu yang hebat hatinya. Oke, kayak menurut saya, jadi inti pembelajaran abad 21 itu ada dua, yaitu problem solving, yang kedua kolaboratif. Nah pertanyaan saya, sudah pernah nggak kita duduk bareng sesama guru TKJ mendiskusikan bahan ajar kita ke siswa kita? Berarti guru A kelebihannya di sini, guru B ke sini, saling melengkapi, itu bagus banget. Kalau nggak pernah kolaboratif, saya yakin bapak-bapak, ibu guru nggak pernah bercermin. Buru-buru tahu jerawatnya. Kebayang maksud saya Pak? Sama maaf. Pak Ridwan, ada yang tanyakan Pak Ridwan? Kalau kamu tambahkan? Alhamdulillah, udah beberapa tahun ini kita setiap semester diskusi dulu Bu. Diskusi dulu. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran baru itu pasti diskusi dulu. Cuma mungkin yang jadi permasalahan, jadi gurunya tuh terfokus pada materi itu. Emang bener bagus. Cuma mungkin yang namanya guru itu kan harus profesional, semua serba bisa gitu Pak. Nah di situ yang jadi masalah gitu, ketika terjadi ada guru yang tidak hadir, yang membackupnya kurang kurang paham, sehingga jadi miss juga gitu, seperti itu. Jadi ahli misalkan ngajarnya kelas 10 ya dia mah di kelas 10 gitu, tapi kalau misalkan dipindahin ke kelas 12 merasa takut juga gitu. Nah itu jadi mungkin kalau misalkan di sini dilihatnya nggak pada mau belajar lagi gitu Pak, nggak pada mau karena mikir deh cina itu jadi nggak sih gitu. Seperti itu. Baik Pak. Baik, kayaknya gitu aja. Dan sebenarnya inti pembelajaran abad 21 dimanapun di negara yang tadi saya sebutkan itu cuma dua tadi intinya, yaitu problem solving, yang kedua kolaboratif. Nah yang saya ngerikan adalah mutu negara kita adalah kolaboratif. Buktinya apa? Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu menjadi berkah. Yang saya prihatin saat ini satu, kita dibenturkan dengan bangsa-bangsa kita sendiri. Itu saja. Apalagi umat Islam yang sudah bodoh dengan kitabnya, yang nggak tahu hadisnya, ngolok-ngolok ulama, itu kebodohan tingkat tinggi menurut saya. Mungkin lebih bersyukur dikatakan bodoh, karena hukumannya lebih rendah daripada yang dolim. Dan menurut saya, kalau bodoh terus nggak mau belajar Quran dan hadis, itu akan kena juga, saya yakin. Saya kayaknya harapan saya kayak gitu aja. Dan saya simpulkan sebenarnya nanti materi kayaknya gampang banget. Permasalahan kita cuma satu, yaitu kita harus berbasis permasalahan. Nggak usah bahas permasalahan umum kalau kita nggak bisa membahas mengetahui permasalahan diri kita sendiri. Jadi berbasis permasalahan. Contoh, dokter itu sehebat apapun, kalau kita datang pasti dia harus paham permasalahannya. Kalau kapan kita enak makan? Saat kita tahu kita lapar dan tahu makanan itu cocok untuk kelaparan kita. Yang kedua, kolaboratif. Saya pastikan kita semuanya terlahir dengan sempurna. Dan saya pastikan Superman nggak ada, Wonder Woman nggak ada. Sempurna itu tandanya kita punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita bisa kita manfaatkan untuk berkahan orang lain, kekurangan kita bisa ditutupin oleh kelebihan orang lain. Itu namanya tim yang bagus, sepak bola. Bukan tim sepak bola yang bagus itu nggak ada namanya pemain bintang, adanya adalah tim. Dan rata-rata kolaboratif itu pemain utamanya itu adalah
adanya di kepala sekolah atau di coaching atau adanya di pemimpin ya Pak Dedi ya. Baik, sekarang pemimpin kira-kira harusnya bagaimana ya? Ada yang ngasih jawaban Bapak-Bapak? Karakter pemimpin kira-kira bagusnya gimana Bapak-Bapak? Kalau ada siswa, kalau ada guru mengolok-olok kelemahan siswa itu mengerikan banget. Itu bukan pemimpin. Itu perusak mental siswa. Oke, menurut saya materinya cukup. Nanti slide-nya saya share. Kayaknya saya nggak akan bahas materi detail karena kita Vicon adalah tujuannya adalah diskusi, bukan untuk menceramah kayak kita. Oke, ada yang perlu tambahkan Bapak-Bapak? Oke, kalau nggak ada, sekarang berarti saya melontarkan masalah berikutnya. Masalah berikutnya, baik. Sebentar. Saya melancarkan materi kayak gini. Oke. Terlihat Pak presentasi saya? Terlihat Pak, terlihat. Baik. Saya buka ini terlihat Bapak-Bapak? Terlihat realita pembelajaran online. Ini sama nggak kejadiannya dengan siswa-siswa kita kira-kira? Sama Pak. Kira-kira permasalahannya kenapa ya Pak ya? Kira-kira permasalahannya kenapa ya? Kayaknya ibu-ibu deh, saya kayaknya diskusi dengan ibu-ibu. Halo ibu-ibu? Ada ibu-ibu di sini? Ada Pak. Ya Bu, kira-kira kenapa masalahnya ini Ibu Rika? Permasalahannya adalah tidak tetap langsung dengan guru mungkin Pak. Dan kalau Bu Desi kira-kira kenapa? Siswa memiliki dari orang tuanya pengen siswa anaknya selesai mengerjakan soal itu pekerjaan belajar itu, jadi orang tuanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Baik, Ibu Rina. Halo Ibu Rina. Pak, Kenapa kira-kira siswa semacam itu? kalau siswa diposisikan sebagai penonton, maksudnya segala pekerjaan kadang dibantu oleh orang tua gitu Pak. Jadi anaknya tidak terlalu aktif. Baik. Itu lihat bahwa siswa itu melihat ceramah dari gurunya. Gurunya mungkin kalau ceramah 2 jam kira-kira tidur semacam itu nggak Bu Rina? Nggak berani. Baik. Oke. Ibu Tuti? Halo Bu Tuti? Iya Pak. Kenapa ya Bu Ibu Tuti? Mohon maaf Bu kita. Kira-kira kenapa ya siswanya semacam itu? Dikatakan sebagai penonton karena ya siswa cuma mendengarkan saja kebanyakan Pak. Kalau misalkan pembelajaran online, siswa hanya mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu. Baik. Baik, sekarang saya utarakan diskusi ke Bapak-Bapak. Kalau siswanya sendiri itu belajar bukan karena nganggap bahwa belajar permasalahannya dia, saya yakin dia nggak akan semangat. Yang pertama itu. Jadi pembelajaran yang berat itu adalah membangkitkan motivasi bahwa kamu butuh belajar. Jadi seorang guru atau orang tua saya mohon doanya supaya mampu untuk menyadarkan bahwa anak saya paham pentingnya belajar hal tersebut. Dan itu permasalahannya dia. Yang kedua, benar kata ibu-ibu tadi semuanya,
kebanyakan yang jadi pemain untuk belajar itu guru. Yang jadi pemain untuk belajar itu orang tua. Yang jadi pemain untuk belajar itu ibunya. Anaknya malah nonton. Kalau nonton, saya yakin kurang dari 30 menit dia akan tidur. Karena dia bukan pemain. Nanti pertanyaan saya, kalau pemainnya bu guru, pemainnya orang tua, yang harusnya dapat rapot, itu harusnya bu guru dan orang tua. Mungkin ada yang nambahkan bahwa Pak? Saya Pak. Iya Pak Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Iya Pak. Kalau saya contohkan, saya sebagai kita sebagai, maksudnya kami sebagai peserta PPG. Satu, yang kedua siswa sekolah sama-sama sedang belajar. Tapi kalau kita itu sebagai guru yang udah dewasa, mungkin kalau siswa belum, masih perlu bimbingan. Saya mau menaruh dua, satu tanggung jawab, yang satu menarik. Maksudnya gimana? Kita belajar karena sudah punya tanggung jawab. Saya maksudnya, betul, sama. Harus belajar. Tanggung jawab saya harus belajar, memenuhi tanggung jawab saya sebagai mungkin sebagai guru atau mungkin sebagai peserta PPG gitu kan. Konsen, fokus karena punya tujuan. Kalau di sisi siswa kalau diterapkan, apakah punya tanggung jawab? Belum. Nah, terus gimana siswa? Saya belajar karena disuruh orang tua saya harus belajar. Itu. Jadi untuk memenuhi tanggung jawab dia sebagai siswa untuk belajar, belum. Nah kemudian satu sisi, kenapa kok sampai tidur? Mungkin pembelajarannya kurang menarik. Nah jadi fokuskan untuk pembelajaran di siswa supaya dia fokus gimana pembelajarannya menarik. Jadi supaya kok siswa bisa bahasa Sundanya apa? Anteng apa? Fokus, nggak meninggalkan kamera misalnya gitulah. Kalau pembelajaran online, karena yang diikuti menarik, jadi dia fokus gitu. Mungkin seperti itu Pak. Baik. Saya. Terima kasih. Wah ini menurut saya betul banget Pak Maman. Yang pertama mereka harus punya tanggung jawab, itu dari problem solving. Yang kedua harus menarik. Nah ini dari unsur keteladanan Pak Maman. Jadi ini persis apa yang saya lakukan Pak untuk mendidik anak saya. Waktu itu anak saya kepingin sekali jadi pedagang. Kira-kira perlu nggak saya kursusin? Ternyata nggak usah. Habis itu anak saya langsung saya ajak ke Yusuf Mansur. Waktu dia kelas 3. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2013. Dan ketemu Yusuf Mansur. Dia salaman dan pengusaha. Habis itu dia ketemu juga sama pengusaha-pengusaha hebat dan salaman. Itu menurut saya jauh lebih efektif. Padahal dia cuma salaman dengan Yusuf Mansur, dengan Bahtiar Nasir waktu itu. Daripada diajar oleh guru yang bukan pengusaha, tapi teoritis. Kenapa ya Pak kira-kira? Anak saya kok lebih termotivasi salaman dengan Yusuf Mansur sama Bahtiar Nasir? Pak Maman. Ataukah itu teladan, Pak? Menurut saya, iya Pak. Teladan yang menginspirasi. Ya itu inspirasi Pak. Jadi terpacu karena sering melihat sosok Ustadz yang diidolakannya, gitu Pak. Baik. Dan ternyata alhamdulillah anak saya sudah mulai berusaha di pesantrennya. Dia sudah dagang-dagang, alhamdulillah suka untung. Tujuan saya adalah jadi pengusaha karena itu. Nah ternyata pembelajaran itu lebih efektif padahal cuma salaman saja. Yang mengerikan adalah saat guru itu tidak menjadi teladan, datang ke kelas saja sudah siswa udah bosan, udah malas, buru-buru dia mencontoh dia, buru-buru dia dengarkan teori dia.
Yang ada adalah dia tidak suka. Beda halnya sama guru yang datang saja sudah menginspirasi mukanya dan sudah menginspirasi kata-katanya, saya yakin pasti didengar. Nah Pak Maman, sekarang kalau kita sama Atta Halilintar, kira-kira lebih didengar saya atau Atta Halilintar? Kalau kata anak. Paham itu Pak. Belum paham Pak? Bapak Pak Dwi tahu Pak Dwi? Ya. Atta Halilintar? Tahu Pak. Kira-kira yang lebih didengar nanti saya atau Atta Halilintar? Kalau di kelas kayaknya Atta Halilintar karena lebih populer Pak. Lebih populer. Jadi itu yang saya. Jadi cenderung sosok guru yang lebih disenangi di hati itu jauh lebih diterima daripada di otak. Gitu. Padahal saya nggak setuju banget dengan Atta Halilintar. Itu menurut saya adalah menunjukkan kemewahan di tengah-tengah orang miskin. Itu menurut saya pendidikan mengerikan buat saya. Gitu. Tapi itu masalahnya Pak, jadi konten yang laku Pak untuk saat ini rata-rata pamer-pamer harta. Konten-konten baik TikTok yang berdurasi pendek atau apapun banyak yang begitu Pak. Ya berarti orang baik kurang kreatif menurut saya Pak. Baik, Itu masalah Atta Halilintar Pak. kenapa Pak? Bu? Ya itu masalahnya dia. Jadi dia mencari uang dengan cara itu. Baik. Untuk menghidupi dirinya. Iya Bu, itu masalah Halilintar untuk menghidupin itu, dan sehingga dicontoh oleh anak-anak kita, makan difoto, dipamerkan, padahal itu makan itu adalah untuk konsumsi pribadi bukan untuk umum. Itu menurut saya terbalik banget. Kita umroh dipamerkan, kalau nikah dipamerkan normal dan wajib nikah dipamerkan. Kalau nikah yang sembunyi-sembunyi itu nggak boleh ya Pak Gitarolis ya. Itu ngeri Pak itu. Berarti udah ada japframe duluan itu biasanya. Baik Bapak-Bapak, saya memperlihatkan gini saja sekarang Bapak-Bapak. Ini permasalahan kita agak mengembang tadi. Tadi terima kasih Pak Maman bahwa tadi tanpa sadar interaktif itu nggak usah media yang hebat pun. Kalau kita menjadi teladan, anak itu salaman, saya pastikan dia akan terinspirasi. Kalau ada anak kita salaman sama Ronaldo, kira-kira dia cepat atau lambat terinspirasi nggak jadi pemain bola? Iya, kemungkinan besar. Ya. Semacam gitu. Nah, saya agak mengkritik diri saya sendiri. Kalau saya nggak pernah membuat penelitian, habis itu saya minta anak saya bikin skripsinya hebat, saya nggak adil. Saya nggak adil. Dan saya mendolimin diri saya sendiri. Tanpa sadar saya merendahkan diri saya di depan mahasiswa saya. Kira-kira mungkin itu pelajaran buat saya. Mungkin ada yang ngasih contoh, bapak-bapak yang lainnya yang lagi? Halo Pak, saya izin untuk hanya sharing sih Pak yang pernah saya lakukan di kelas. Saya pernah mengajar, kebetulan saya pernah mengajar, saya ngajar di SMA Pak, di pelajaran TIK, teknik informatika, dan itu ada pelajaran haki. Nah, itu saya pas masuk kelas itu yang saya lakukan pertama kali itu saya bawa alat musik, lalu saya nyanyiin salah satu lagu. Nah setelah itu tapi saya rubah-rubah liriknya gitu. Nah itu dari sana yang padahal yang saya ingin tunjukkan itu, yang ingin sampaikan itu merubah liriknya itu bukan ya yang berhubungan dengan haki, bukan perform saya, tapi gara-gara dengan perform itu pembelajaran jadi maksudnya jadi ramai gitu, maksudnya jadi si siswa itu seperti menikmati pembelajarannya gara-gara performnya itu gitu Pak. Yang pernah saya lakukan itu bukan malah hakinya hak cipta gitu ya, itu malah di akhir pembelajaran baru saya terangkan gitu, seperti itu Pak. Iya Pak, baik.
Baik Pak. Yang berkesan itu sebenarnya mengajar dengan amal atau dengan hikmah. Kalau dengan teori itu menurut saya masuk tangan ke telinga kiri, telinga kanan. Saya yakin itu mungkin berkesan dengan siswa Bapak, karena Bapak langsung ngasih contoh yang bagus. Gitu. Baik Bapak-Bapak, dan saat ini saya agak prihatin dengan kebalik-baliknya keahlian sosial kita. Mau makan nasi goreng dipamerin. Nah, pertanyaan saya, baik, saya mohon maaf nggak ada maksud yang lain, ke ibu-ibu saja. Ibu-ibu, kalau saya minta pendapat ibu-ibu di Facebook saja, ada yang bisa ngasih pendapat Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita upload foto di Facebook, kira-kira itu skill yang bagus atau yang kurang bagus ya? Kira-kira ada yang tanggapan ibu-ibu? Kurang bagus. Ibu siapa nih? Bu Tuti? Iya, gimana Bu? Kenapa Bu kurang bagus Bu? Karena kita kan misalkan kita bisa beli makanan tersebut, sementara orang lain yang nggak punya uang apa-apa nggak bisa kan bikin kepingin Pak, kasihan. Kita pamerkan makanan tersebut sementara yang lain masih butuh. Betul Pak, kadang-kala kita empatinya agak lemah ya Bu ya. Baik, dan kayaknya gambaran saya cuma di situ aja. Siswa kita kadang-kala hal yang pribadi diupload ke publik, tapi yang publik dianggap ke individu. Itu kebalik-balik. Masalah artis jadi pertengkaran rumah tangga, padahal itu artis A dan artis B tengkar. Harusnya itu masalah mereka, bukan masalah kita. Gitu. Baik, ada yang tanyakan Bapak-bapak, Ibu-Bu? Saya lanjut saja, berarti. Slide-nya terlihat di sini Bapak-bapak, Ibu-Ibu? Apakah terlihat? Masih yang realita pembelajaran online. Baik. Hasil diskusi kita sebenarnya dijawab karena siswa cenderung dijadikan penonton bukan menjadi pemain. Baik, ini langkah-langkah untuk pembelajaran daring atau pembelajaran umum, kurikulum RPS. Dan pembelajaran kita ini terlihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, belum berubah Pak. Belum berubah Pak. Belum Pak. Masih di realita. Nah itu. Nah iya Pak. Ini terlihat Masih realita. Oke, saya share screen lagi ya. Ya, saya agak kebingungan ya. Baik. Terlihat di sini ya. Terima kasih jawab diskusi tadi, dan Bapak-bapak juga sadar itu adalah jawaban kita. Baik. Ruang belajar zaman now. Itu terlihat di sini Bapak-bapak? Terlihat Pak. Lihat Pak. Yang ideal adalah ini, karena praktek Belajar zaman now. Iya, ini adalah sentuhan hati harus muncul sebenarnya, sentuhan keahlian harusnya muncul di situ. Yang kedua adalah tatap maya. Saat ini kita ada di kedua. Ini agak susah saya untuk mengetahui bapak itu serius atau enggak, saya serius atau enggak, itu saya agak susah. Dan ini lingkungan ketiga dan keempat, semuanya ada masing-masingnya. Ini self study, ini report jurnal, dan dulu ini contoh micro learning, ini jenis-jenis micro learning, ini teknologi. Jadi alat bantu kita. Kayaknya untuk yang ini kita bahas besok saja. Ada yang perlu diskusikan Bapak-bapak? Halo Bapak-bapak? Baik, kalau nggak ada, baik, kita simpulkan saja kali ini. Dan untuk materi besok, saya akan bahas ke Bapak-bapak. Satu adalah assessment atau evaluasi. Penting sekali kita assessment. Kenapa?
karena asesmen itu untuk mengevaluasi apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Gitu aja. Sebelum punya tujuan, saya pastikan masalahnya harus benar terlebih dahulu. Baik, kita berapa jam sih untuk Vicon, Pak? 150 menit kalau dari kemarin Bu Erna yang informasi. 150 menit, baik. Berarti ini kurang ya? Baik, berarti kayaknya untuk diskusi rata-rata saya di kelas maupun bedah buku rata-rata maksimum saya kuatnya cuma sampai 2 jam, Pak. Bis itu nanti kayaknya sore kalau bapak-bapak ada pertanyaan, slide-nya saya kasih. Habis itu kalau bapak-bapak ada pertanyaan nanti sore ya, silakan didiskusikan masing-masing. Sebelum saya tutup, ada yang tanyakan atau perlu diskusikan atau nambahkan bapak-bapak? Saya sambil ngopi ya bapak-bapak. Bapak-bapak silakan. Mangga siapa? Kang Deddy sudah duluan. Minum lagi, minum. Sendirian aja Kang. Pak Muhammad Yasin saya cuma punya kopinya, kalau kacangnya saya nggak punya. Saya adanya biskuit Pak. Pak Deddy doang yang kacang nih. Pak Deddy mana nih Pak? Oke baik, ada yang mau nambahkan sebelum kita tutup? Baik. Mungkin mohon izin Pak Budi. Kang Ridwan. Silakan Kang Ridwan. Izin milih itu. Oh gitu. Pak Ridwan. Ya. Pak Ridwan silakan Pak. Mau curhat aja Pak. Jadi kegiatan setahun ini di sekolah gitu. Ini ngeri. Kayaknya udah mewakili nih Pak. Ini mau curhat Pak. Pak Ridwan di sekolah mana Pak Ridwan? Di Bandung Pak, di SMK Pasundan 2. Oh pasien Pasundan 2 ya, berarti tetanggaan kita ya. Saya maju ayo bisa ngopi bareng dah. Pasundan 2 saya pernah membimbing PPL di sana Pak, gitu ya. Iya. Gimana Pak? Jadi kita alhamdulillah selama 2 tahun mungkin pelajaran. Yang setahun ini mungkin tahun pelajaran 2021-2022 itu untuk pembelajarannya daring gitu. Lambat laun ya mungkin daring pertama siswa itu kita cari masalah sebenarnya bukan pertama mungkin guru ribet katanya sampai ya mungkin dari siswa sulit, kemudian dari gurunya juga sulit awal-awal, tapi lambat laun karena menyesuaikan, karena emang harus seperti ini ditentukan oleh pemimpin ya, di sini mungkin kepala sekolah dan khususnya mungkin kurikulum, dibuatlah sebuah studio gitu. Di sini tuh ada studio 1, studio 2. Studio 1 yang namanya studio 1 itu khusus pembelajaran wajib A, wajib B atau normatif, adaptif. Kalau untuk studio 2 itu produktif. Kemudian setiap hari itu pasti ada tingkat. Jadi belajarnya itu enggak per kelas, tapi satu tingkat gitu. Nah, yang jadi masalah di sini tuh awal-awal itu emang banyak gitu, sampai 70%, 80%-nya hadir gitu. Makin kesini dikumpulkanlah masalah pada saat rapat 3 bulanan sekali itu wali kelas. Kita kumpul rapat, masalahnya kuota. Kita oke lah cari suatu kalau masalah kuota mayoritas sekolah dari dana BOS kita transfer pulsa tuh kuota semuanya. 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, oke banyak lagi. Ternyata dikasih kuota juga tetap ramenya itu sekali 2 kali gitu. Dapat disimpulkan gitu. Gurunya juga dikumpulkan juga, ada MGMP-nya gimana supaya menarik gitu. Sampai khusus bidang produktif di sini karena ada teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, TKJ, sama audio video, itu menghadirkan dari industri agar tertarik gitu siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi berbasis ya dari industrinya juga yang sudah kerjasama dihadirkan di sini gitu. Itu juga sampai buat pamflet, sampai itu tetap gitu. Jadi
kita menyimpulkan wah ini mungkin udah jenuh gitu, karena emang udah 1 tahun pembelajaran seperti ini. Sahur bahasa Sunda beak dengkak gitu Pak, jadi udah seperti ini susah tuh Pak Maman udah ketawa beak dengkak jadi udah seperti gimana juga ya. Kita intinya mungkin yang saya lakukan juga dari 300-an siswa itu yang hadir hanya 20 orang atau 30 orang gitu ya, 20-30 orang yang hadir untuk Zoom dan dapat interaksi kayak gitu. Tapi nggak jadi masalah gitu, kata ya emang bener dari kita mah kan tujuannya mau hasilnya seperti apa, kita udah berproses seperti ini ya, ini proses yang sangat terbaik saya kira gitu. Jadi ya udah, untuk guru jangan sampai menjadi lemah, jadi percuma cara menjelaskan juga cuma sedikit, tapi kita punya alhamdulillah terus lanjut sampai ya saat ini mungkin sedang dilakukan ujian daring gitu Pak. Jadi sebenarnya ini tuh dapat disimpulkan wah ini mungkin udah jenuh gitu. Jenuh ya, mudah-mudahan pembelajaran daring online seperti ini ya emang bener ada banyak kekurangannya, ada banyak juga kelebihannya, mengingat semua guru jadi tidak kaku di depan kamera, yang semula mungkin pertemuan awal-awal itu masih kaku, kumaha yang ngomongna. Jadi sekarang tuh media pembelajaran PowerPoint itu wajib ada gitu, PowerPoint wajib ada, video jadi wajib punya, jadi siap gitu sebelum hari H tampil itu guru-guru jadi semakin siap. Nah yang jadi masalah mungkin karena emang keadaan seperti ini ya, ini mungkin mental anak juga gitu, berarti tugas guru itu bukan hanya mengajar tapi menguatkan mental mereka supaya lebih jangan kalah sama keadaan, justru harus nyari solusi gitu. Jadi tidak keadaan seperti ini ya udah kita kalah, berarti kita harus cari solusi gimana supaya pembelajaran tetap berlangsung gitu Pak. Itu mungkin Pak yang di sekolah kita ini. Terima kasih Pak. Mic-nya Pak masih di... Mungkin mau ada nanggapin, ternyata itu permasalahannya sama Pak di perguruan tinggi sama waktu saya jadi narasumber di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama. Dan saya lagi S3 di ITB dan direktur TIK ITB, direktur akademik ITB itu adalah promotor saya, dan kami merasakan hal yang sama. Tapi kalau enaknya mahasiswa itu cenderung mandirinya sudah agak tinggi gitu. Dan kalau menurut saya kita harus bisa membedakan, tapi dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan, alhamdulillah anak saya pesantren dan daring. Anak saya saya rasakan lebih bagus. Kenapa? Karena gurunya sudah membuat podcast dan gurunya sudah membuat materi, habis itu dikasihkan ke siswa. Dan untuk video conference semacam ini, itu cuma untuk diskusi saja, bukan untuk menyampaikan materi. Saat gurunya di kelas itu cenderung podcast, dia akan ngedownload dari YouTube, sehingga anaknya akan bisa merewind dan macam-macam materinya. Dan kekurangan online itu adalah satu, kebanyakan hanya level teori. Kalau level praktek agak berat Pak, apalagi ITB, apalagi UPI, agak berat gitu aja. Mungkin saat ini biarpun di ITB itu membuat virtual lab itu agak susah, karena laboratorium juga di lab kan juga agak susah. Otomotif kita bikin virtual lab juga, nanti untuk praktek aslinya juga wajib praktek asli gitu. Begitu juga untuk penelitian kami di ITB sama, yaitu robot surgery, robot untuk membuat bedah-bedah macam itu kerjasama dengan Erlangga. Itu juga nantinya juga harus praktek murni, biarpun prakteknya pakai robot gitu. Bisa,
tapi nggak 100% gitu. Mungkin ada yang nanggapin bapak-bapak yang lainnya. Jadi untuk level teori ya bisa, dan untuk level praktek, level skill itu agak berat Pak gitu. Apalagi SMK ya, kalau SMK kayaknya agak berat itu Pak gitu. Saya nggak tahu, jadi tetap tatap muka offline juga penting menurut saya gitu. Baik, ada yang menambahkan bapak-bapak? Saya masih level teori di sini. Oke, kalau nggak ada, oke, baik. Saya nanya ke bapak-bapak di sini, apakah ada yang pernah kuliah di UPI di sini? Yang pernah saya ajar? Kadangkala ada yang nyawal saya biasanya gitu Pak. Gitu. Nggak ada? Pak Minano di UPI orang sana, Pak Minano. Enggak. Aziz. Baik, sudah kalau nggak ada, baik. Untuk materinya, nanti tolong WA ke saya bapak-bapak, nanti saya akan kirim materinya. WA saya itu 0878 21 678 910. Sudah, bapak-bapak? Baik. Salah satu perwakilan saja, nanti tolong WA saya, nanti presentasinya saya kirim. Saya nggak tahu ini lewat sini nggak sih. Mungkin ada yang tanyakan bapak-bapak, perlu nambahkan? Kalau nggak ada, untuk sore sih jam berapa Pak? Oh iya, sorenya enaknya jam berapa Pak? Menjelang buka puasa aja ya. Saya udah minum kopi soalnya. Pak Dedi udah buka duluan tuh. jam gimana? Jam 5 bisa? Jam sore? Iya. Ikut aja bapak, enggak. Ikut aja jam 5 ya. Jam 5. Ya, nanti ini slide-nya saya kirim ke bapak-bapak, tolong pelajari, nanti diskusi. Atau materi-materi PPK saya pakai di situ. Baik, tolong WA ke saya akan kirim slide. Baik, ada tanyakan bapak-bapak sebelum tutup? Atau menambahkan? Mohon maaf Pak, ini ya, untuk Pak, yang jadi tugas sekarang sampai dengan nanti jam 5 apa ya, maaf saya less fokus. Ada tugas ya Pak ya? Saya nggak tahu Pak ya. Yang tugasnya kan sesuai dengan peluru Pak ya. Oke. Sebentar Pak ya. Bapak-bapak tolong bikin pertanyaan. Yang pertama adalah konsep dasar landasan filosofinya apa sih pendidikan itu, untuk apa dan kenapa kita melakukan pendidikan. Minimal bapak-bapak harus membuat 5 pertanyaan yang mendasar konsep dasar dalam landasan pendidikan. Tolong dibikin pertanyaan yang kira-kira menjadi permasalahan kita masing-masing. Yang kedua, tolong bikin 5 pertanyaan peran guru atau 21. Kenapa saya jadi guru? Terus saya untuk apa dan macam-macam. Dan kenapa? Tolong bikin 5 pertanyaan atau problem solving dari 2 tadi. Yang pertama, 1, konsep dasar dan landasan pendidikan. 5 permasalahan. Yang kedua, peran guru di abad 21, 5 permasalahan. Karena keahlian yang pertama seorang dokter itu adalah mengerti permasalahan. Bapak-bapak ini adalah dokter pendidikan. Kalau tidak mengerti permasalahan pendidikan, guru-guru menyelesaikan permasalahan itu, lawang permasalahannya sendiri tidak mengerti. Hanya itu saja. Ada yang produktif. Kira-kira ada yang tambahkan Pak Aden? Mohon maaf Pak, barangkali bisa diberikan contoh pertanyaan yang mendasar seperti apa Pak? Baik, coba. Yang dasar. Peran guru abad 21. Yang paling dasar adalah
kalau saya sebagai guru, ngapain sih saya jadi guru? Kok nggak jadi dosen? Kok nggak jadi pengusaha? Kok nggak jadi atlet? Kok nggak jadi yang lain? Kalau nggak bapak-bapak nggak punya pertanyaan itu, malah saya sanksikan bapak-bapak jadi guru itu apa? Kebayang nggak Pak Ade maksud saya? Siap, sudah kebayang. Jadi kayak iya Pak. Kan? Pertanyaan yang paling dasar itu biasanya why, what, when, atau how. Kira-kira what, when, how, why, where. Kira-kira kita mulai pertanyaan yang belum dasar dari apa Pak? Why. Why. Kalau why itu kita salah dan tidak tahu pertanyaannya, kira-kira kita akan memperjuangkan nggak? Paling gampang saya mohon maaf. Kenapa saya nikah? Kalau nggak tahu jawabannya, kira-kira nikah kita rapuh atau kuat? Rapuh. Kebayang Pak maksudnya Pak? Ya. Jadi dari why. Gitu. Jadi tolong minimal ada why. Kalau nggak ada why, kayaknya research question atau problem definition kita lemah. Ada yang perlu diskusi Pak? Pak Maman Suryaman ada tambahkan? Tidak ada Pak, belum Pak. Baik, tugasnya sudah paham Pak ya untuk minggu depan. Saya tunggu WA-nya. Baik. Terima kasih, mohon maaf kalau saya yang salah dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu save rekaman terlebih dulu. Ini kan kalau mau